warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang fungsi Pancasila dalam manajemen peraturan di negara Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Pertama, saya Pak Ulum sebagai pemateri pertama. Dan saya Ani Jainani sebagai pemateri yang kedua. Saya Syara Sofia Syade sebagai pemateri ketiga. Saya Isma Dwi Rahmadani, pemateri keempat. Saya Yusron Aminuddin sebagai pemateri kelima. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, berarti presentasi kita dong. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual. Pengakuan bahwa manusia bersifat ketergantungan terhadap Tuhan dan mematuhi ajaran agama dengan penuh kesetiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, etika, dan sikap menghargai. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi bangsa yang kuat. Dan mendorong dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat. Dan selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengedepankan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan penting, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak suara warga negara, dan mencari solusi melalui musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang, menjamin akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan dan marginal. Oke, materi selanjutnya yaitu Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen aturan negara Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan dianggap sebagai panduan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan negara. Berikut adalah beberapa fungsi Pancasila dalam manajemen aturan negara di Indonesia. Yang pertama yaitu dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ini berarti bahwa seluruh aturan dan kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Yang kedua, pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai faktor pemersatu suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Ini membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keanekaragaman yang ada. Yang ketiga, pedoman pembangunan. Pancasila memberikan panduan bagi negara dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan. Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan. Yang keempat, landasan hukum. Pancasila memengaruhi perumusan hukum di Indonesia. Hukum-hukum yang ada harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan pengadilan harus menjalankan hukum dengan berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila. Yang kelima yaitu pedoman etika. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman etika bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai seperti integritas, gotong royong, dan toleransi diharapkan menjadi bagian dari perilaku masyarakat. Yang keenam, kerangka pemikiran dalam hubungan luar negeri. Pancasila juga memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Negara ini berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Oke, selanjutnya yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Pancasila juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara. Prinsip-prinsip seperti
keadilan menjadi landasan bagi upaya menjaga stabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Fungsi-fungsi ini menggambarkan pentingnya Pancasila dalam membentuk landasan moral dan etika bagi negara Indonesia serta memberikan arahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan aturan negara. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen aturan negara Indonesia, tidak hanya sebagai dasar hukum dan ideologi, tetapi juga sebagai pedoman dalam manajemen aturan negara Indonesia. Tidak hanya sebagai dasar hukum dan ideologi, tetapi juga sebagai pedoman bagi pembangunan negara dan pemeliharaan persatuan serta keadilan sosial. Lalu berikutnya, perlindungan hak asasi manusia. Pancasila juga berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan bagi perlindungan dan kemajuan hak-hak dasar setiap warga negara. Dan berikutnya, penyelesaian konflik. Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk penyelesaian konflik di dalam negeri. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan serta semangat gotong royong dapat menjadi dasar bagi dialog dan rekonsiliasi dalam mengatasi perselisihan yang mungkin timbul di antara berbagai kelompok masyarakat. Oke, selanjutnya pendidikan dan sosialisasi. Pancasila juga memiliki peran dalam pendidikan dan sosialisasi di Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa generasi muda memahami dan menerima nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya peran dalam pembentukan kebijakan. Prinsip-prinsip Pancasila sering digunakan sebagai panduan dalam pembentukan kewajiban di berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Penegakan hukum dalam keadilan Pancasila juga memenuhi sistem peradilan di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan persamaan di hadapan hukum harus tercantum dalam pengadilan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Pembinaan karakter bangsa. Pancasila berperan dalam pembinaan karakter dan identitas nasional. Ini membantu membentuk sikap dan perilaku warga negara Indonesia agar lebih positif, inklusif, dan mendukung kepentingan bersama. Kesimpulan, Pancasila adalah landasan moral, etika, dan ideologi yang mendalam bagi Indonesia. Sebagai panduan utama dalam manajemen aturan negara, Pancasila membantu memastikan bahwa negara ini membangun kebijakan dan regulasi yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini mencerminkan peran sentral Pancasila dalam memandu pembangunan dan pemerintahan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.